Halo teman pemilih, isi kabar taka? Buen ya. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasir. Di podcast ini kita bakal ngobrol santai seputar pemilu dan demokrasi. Tapi tetap relate sama kehidupan kita sehari-hari, terutama buat anak muda. Nah, di episode kali ini kita bakal lihat pemilu dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari dunia akademik, dengan tema ngobrol santai bareng dosen. Pemilu, anak muda, dan masa depan demokrasi. Sudah hadir bersama kita dosen dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Asman, SPMP, yang akan berbagi insight tentang peran anak muda, pentingnya pendidikan politik, dan bagaimana kita bisa jadi pemilih yang cerdas di era digital. Buat kamu yang masih mikir, satu suara nggak ngaruh, episode ini wajib banget kamu dengerin. Yuk kita mulai obrolannya. Halo Pak, selamat datang. Isi kabarnya? Buen, selamat pagi Mbak. Iya, buen ya Pak ya. Sebelum Buen. kita mulai, kenalan dulu ya Pak dengan teman pemilih. Terima kasih Mbak. Izin, nama saya Asman. Kebetulan juga diamanahkan di Fakultas sebagai Wakil Dekan 2. Ya Pak. Saya juga mengajar di program studi agribisnis di Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital. Kebetulan juga UMKT itu ada PSDKU-nya di Tanah Grogot yang memang menaungi 3 prodi, agribisnis, agrotek, dan bisnis digital. Dan alhamdulillah juga tiga-tiganya lagi menuju akreditasi baik sekali. Iya, baik sekali ya Pak. Ada 3 prodi ya Pak ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan ringan dulu ya Pak ya. Sebagai dosen di UMKT, gimana sih melihat peran pemilu dalam kehidupan kita sehari-hari Pak? Terima kasih Mbak. Pertanyaan ini sebenarnya bukan ringan sih Mbak, ini sudah mulai berat. Yang jelas kalau berbicara tentang peran pemilu ya, yang jelas ini menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan 5 tahun ke depan. Bahwa sebenarnya hasil dari pemilu ini yang akan kita rasakan 5 tahun ke depan gitu. Dan ini pastinya juga akan berpengaruh baik secara pribadi maupun misalnya seluruh bangsa Indonesia akan berpengaruh. Contoh misalnya hasil kayak MBG dan sebagainya, ini kan hasil kebijakan politik semua kan, hasil dari pemilu. Atau misalnya kebijakan tentang menahan harga BBM sekarang kan ya kita bersyukur kan ya, Pak. Yang kita rasakan sekarang ini pemerintah itu menahan harga BBM itu juga hasil kebijakan dari politik seperti itu, hasil dari pemilu kemarin seperti itu Mbak. Oke Pak, banyak anak muda yang masih cuek sama pemilu. Siap. Dari kacamata akademik, kenapa itu ya Pak bisa terjadi? Anak muda banyak yang cuek terhadap pemilu. Menurut saya sih sebenarnya ada beberapa faktor ya. Salah satunya juga anak muda itu tidak ada contoh dari baik misalnya figur yang memang menjadi contoh dia di politik seperti itu yang bisa mereka banggakan lah gitu. Itu juga menjadi salah satu. Terus yang kedua juga anak-anak cuek itu kadangkala mereka tidak mau tahu tentang, contoh misalnya mahasiswa itu kadang bermasalah di ini Mbak. Mereka tidak mau ribet ikut pemilu karena A5 itu, surat pindah pemilu itu. Mereka ribet misalnya ngambil C5-nya karena ya udahlah daripada saya ribet mending saya nggak usah ikut pemilu. Yang kita tahu sebenarnya bahwa satu suara itu sangat mempengaruhi 5 tahun ke depan seperti itu Mbak. Itu juga menjadi problematika di tingkat mahasiswa seperti itu. Iya Pak, berarti mindsetnya harus kita rubah gitu ya Pak ya. Siap, mindsetnya harus dirubah. Oke, seberapa besar sih pengaruh suara satu orang dalam pemilu Pak? Kalau berbicara tentang, kalau cuma satu ya, kalau berbicara kolektif ya pasti sangat berpengaruh ya. Kalau cuma berbicara satu, tapi sekarang kan lagi booming tuh ya Mbak ya. Satu suara, satu orang satu suara dan satu artinya satu orang itu bisa disamakan satu pemilih ya. Misalnya antara mahasiswa dengan dosen dengan misalnya kepala negara itu sama satu kan. Iya. Itu kan lagi juga sebenarnya. Sebenarnya ya menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh, artinya satu suara itu dengan kolektivitas yang ada itu bisa mengurangi atau bisa menghasilkan sebenarnya hasil pemilu yang lebih legitimasinya itu lebih diakui lah seperti itu Mbak. Iya berarti sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Kalau dilihat dari perspektif
perspektif kampus, apakah tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu kita saat ini cukup baik, Pak? Oke, izin Mbak, kalau kita melihat data DPT 2024 kemarin Mbak ya, anak-anak milenial itu yang memang masuk itu sebenarnya kalau tidak salah itu sekitar 61% ya. Artinya sebenarnya peluang mahasiswa ataupun milenial dan milenial itu sangat berpengaruh sebenarnya ya. Tapi ya sekarang ya itu mereka kadang a priori atau misalnya mereka tidak mau tahu tentang itu ya, karena kadang bermasalah dengan administrasi dan sebagainya. Ya mereka akhirnya apatis gitu. Ya sudah. Mereka juga kadang berpikiran seperti ini Mbak. Siapapun yang terpilih ya saya juga tetap seperti ini aja gitu. Nggak ada perubahan. Sebenarnya pengaruhnya sangat luar biasa, apalagi dunia kampus ya, kayak UKT apa dan sebagainya, itu kan termasuk kebijakan politik semua kan. Bagaimana sebenarnya kayak gratis pol sekarang kan, itu juga hasil dari kebijakan pemilu sebenarnya, hasil kebijakan politik seperti itu. Artinya ya sebenarnya harapan kita sebenarnya sih ke depannya juga mahasiswa dan juga semua stakeholder itu juga bisa saling bisa melibatkan juga mahasiswa, baik misalnya di ad hoc pemilu misalnya kan, di tingkat KPPS, PPS, atau misalnya di tingkat yang lebih tinggi lagi seperti itu. Artinya ya peran bagaimana bisa mengajak mahasiswa juga ikut berperan aktif gitu, tidak pasif seperti itu sih Mbak. Nah, menurut Bapak apa yang bikin anak muda atau mahasiswa itu tidak tertarik atau tertarik ikut pemilu? Oke, yang pertama yang membuat anak muda itu, anak mahasiswa tidak tertarik yang memang karena tadi itu Mbak ya, mereka tidak punya tidak mempunyai role model yang memang bisa mereka jadikan contoh gitu. Kadangkala ya, apalagi sekarang pemilu seperti tahun kemarin ya, mereka kadang nggak mau tahu tentang visi misi calon gitu ya, baik itu DPR maupun bupati misalnya ataupun presiden dan sebagainya. Harapan kita sih mudahan ke depannya ada anak-anak muda yang bisa menjadi role model untuk kegiatan pemilu ini. Oh sebenarnya itu loh calonnya yang tahu tentang keinginan anak-anak muda sekarang gitu kan. Nah itu sebenarnya belum ada seperti itu. Harapan kita ke depannya mudah-mudahan ada. Dan yang membuat ada keinginan sebenarnya ya, kampus bisa juga sebagai role model untuk akademik ya, panggung akademik untuk mahasiswa bisa ikut bukan sebagai peserta pasif tapi aktif ya tadi bisa ikut jadi penyelenggara gitu, ad hoc di berbagai tingkatan yang ada gitu. Baik Pak, berarti dipersiapkan untuk role modelnya ya Pak. Siap. Harapan sih itu seperti itu Mbak. Pendidikan politik itu penting nggak sih buat generasi muda dan idealnya dimulai dari mana Pak? Oke, kalau berbicara pendidikan politik itu sangat penting Mbak ya, karena memang karena politik 5 tahun itu, pemilu 5 tahun itu akan kita rasakan 5 tahun ke depan gitu kan. Nah, hasil dari produk dari pemilu itu. Dan memulai dari mana pendidikan politik itu ya, paling pertama itu pasti dari keluarga dulu Mbak. Biasanya bagaimana mengedukasi keluarga tentang kejujuran, nilai-nilai kejujuran gitu. Kan kita tahu ya pemilu yang lalu itu kan money politik itu luar biasa kan. Dan mungkin dari situ kita ajarkan ke keluarga kita bagaimana sebenarnya tentang nilai-nilai kejujuran itu. Terus yang kedua juga pastinya dari sekolah atau dari kampus. Dari kampus pastinya ya, kampus itu sebagai ladang anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu untuk bisa mengubah pola pikir mereka, mindset mereka tentang pemilu itu. Pemilu itu ya memang penting buat masa depan mereka gitu, seperti itu. Yang selanjutnya ya pasti dari penyelenggara ya, dari penyelenggara itu, baik misalnya KPU, Bawaslu maupun DKPP seperti itu Mbak. Ya itu pasti Pak, dari penyelenggara selalu netral dalam melakukan. Nah di kampus UMKT dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa itu seperti apa? Oke, untuk kampus UMKT sendiri, alhamdulillah berapa tahun yang belakangan ini memang sudah ada berapa kali kerjasama dengan KPU ya, dalam kegiatan pendidikan politik untuk mahasiswa. Dan terakhir juga kemarin waktu kegiatan
pemilihan bupati, Iya. kami juga mempersilahkan beberapa calon untuk masuk ke kampus gitu untuk memaparkan visi misi mereka gitu dengan ketentuan regulasi yang ada gitu kan, yang nggak boleh bawa bendera dan sebagainya. Artinya ya kami ingin tahu juga visi misi mereka itu apa sih sebenarnya 5 tahun ke depan, dia mau bawa kemana nih kabupaten ini, mau bawa kemana nih provinsi ini, mau bawa kemana nih negara ini, seperti itu sih Mbak. Iya, betul sekali, Pak. Di era media sosial sekarang, informasi soal pemilu itu banyak banget. Gimana cara anak muda biar nggak mudah termakan hoax, Pak, atau berita-berita yang tidak benar? Oke, ini juga menjadi problematika Mbak ya di penyelenggaraan di kita ya, di untuk kegiatan pemilu. Kemarin kita luar biasa tergerus emosinya ya, bagaimana sebenarnya waktu pilkada maupun pilpres dan sebagainya itu yang berita-berita hoax ini yang memang kadang mahasiswa gini Mbak, mahasiswa itu kan milenial itu kan kadang FOMO Mbak ya. Iya, betul, Pak. Mereka generasi FOMO yang memang udah lihat infografis dan sebagainya langsung sebarkan tanpa mereka harus cross check dulu gitu kan. Nah harapan kita sih ya, kita ada pendidikan politik ke sana, bagaimana sebenarnya mahasiswa bisa melihat suatu berita dan sebagainya, mereka harus ngecek dulu tuh itu yang diberitakan itu apa sih gitu kan. Ya. Manfaatnya apa sih buat itu, kapan dibentuknya dan bagaimana itu bisa seperti itu, sumbernya dari mana dan sebagainya kan. Sekarang banyak tool Mbak ya untuk bisa mengecek itu. Iya, betul. Harapan kita sih ya dengan pendidikan politik pemilu yang akan datang itu sudah berkuranglah berita-berita hoax seperti itu Iya, betul. Jadi buat teman pemilih itu harus cross check dulu. Ya betul Mbak, harus di cross check dulu Mbak. Ya, bagaimana peran KPU daerah seperti di Kabupaten Pasir dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu? Oke, terima kasih Mbak. Kalau berbicara tentang peran KPU daerah ya dalam penyelenggaraan pemilu, harapan kita sih pastinya ke depannya juga melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan ya, baik misalnya pendidikan politiknya di situ, dan juga nanti ke depannya harapan kita juga mudah-mudahan ke depannya juga ada dari mahasiswa juga yang ikut andil di penyelenggaraan ad hoc untuk kepemiluan. Bagaimanapun dari situ mereka bisa ikut langsung gitu, bukan sebagai pemilih pasif tapi juga aktif ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan pemilu seperti itu Mbak. Ya betul Pak. Apakah literasi digital sekarang sudah cukup untuk menghadapi tantangan informasi publik Pak? Saya rasa literasi digital kita, ini tantangan kita ya, saya rasa sih belum ya Mbak ya, belum ya, karena memang ini tantangan kita bersama sebenarnya, bagaimana sebenarnya membuat edukasi kepada baik mahasiswa maupun masyarakat luas sebenarnya, bukan cuma mahasiswa, tentang berita hoax dan sebagainya. Ya itu sebenarnya tadi harus di cross check dulu Mbak, data-data itu betul nggak, asalnya dari mana, kapan dibuatnya. Kadangkala berita hoax itu sudah 5 tahun yang lalu dimunculkan lagi gitu, booming lagi seperti itu kan. Itu mudah-mudahan sih ya kedepannya bisa bersama lah untuk menanggulangi itu. Ya, menghandle untuk penyebarannya tidak. Betul Mbak. Dari sudut pandang akademik, apa indikator pemilu yang bisa dibilang berkualitas? Yang jelas Mbak, kalau harapan kita sih pasti semua itu bisa ikut hadir ya di kegiatan pemiluan untuk memberikan suaranya untuk menentukan arah politik ke depan 5 tahun ke depan, seperti itu sih Mbak. Ya baik Pak. Tantangan terbesar demokrasi di tingkat daerah saat ini menurut Bapak itu apa? Sebenarnya kalau berbicara tantangan, pertama itu pasti money politik ya. Money politik, yang terus yang kedua juga pastinya ya tentang hoax itu juga jadi tantangan tersendiri juga. Ya solusinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada mahasiswa kita tentang bagaimana sih membuat pemilu itu lebih berlegitimasi lagi gitu kan. Mungkin itu Mbak. Ya edukasi apa ya? Ya edukasi. Nah, buat pemilih pemula, hal penting apa yang harus mereka pahami sebelum datang ke TPS? Untuk pemilih pemula yang pastinya mereka harus
biasanya harus terdaftar di DPT dulu Mbak ya. Iya, betul. Harus mereka cross check dulu. Biasanya ada aplikasinya Mbak ya untuk ngecek Iya, itu ya. Biasanya di ada, Pak. aplikasinya ngecek di DPT. Kalau mereka memang tidak terdaftar ya mereka harus segera melapor tuh. Biasanya ke PPS ya, PPS setempat ya, PPS Iya. setempat. Yang kedua juga harapan kita ya mereka juga harus proaktif. Yang kadang bermasalah ya A5 itu Mbak, kadang mahasiswa ya mereka tidak mau terlalu sibuk untuk ngambil surat pindah dan sebagainya, itu pindah memilih gitu kan A5. Nah ini juga kadang jadi permasalahan juga gitu. Mudah-mudahan sih ada simulasi-simulasi yang memang bisa memudahkan mahasiswa lah ke depannya seperti itu Mbak. Iya, berarti kendalanya di A5 Iya, Pak ya. siap di administrasi Mbak. Nah, pesan khusus untuk mahasiswa dan anak muda di Pasir agar lebih peduli terhadap demokrasi, Pak. Oke. Pesannya. Pertama adalah kita sebenarnya ada suatu tantangan dan peluang ya khususnya di Kalimantan Timur. IKN itu kan di PPU ya. Ya. Itu juga merupakan produk politik ya. Artinya juga harapan kita juga anak-anak muda ya harus melek politik gitu kan, melek politik karena memang ada peluang di situ. Bagaimana sebenarnya hasil dari pemilu ya mereka juga harus ikut berkontribusi di situ. Nah, dan yang kedua juga harapan kita ya pendidikan politik dari penyelenggara itu, baik misalnya dari KPU, Bawaslu ataupun dari partai politik, itu juga penting tuh. Bagaimana sebenarnya pendidikan politik itu juga dimasifkan baik di tingkat mahasiswa maupun ya di masyarakat umum seperti itu. Ya. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan demokrasi di Indonesia khususnya dari generasi muda? Oke, harapan saya pasti dengan melihat DPT kemarin ya, artinya memang kita sudah memasuki fase bonus demografi ya. Harapan kita juga ke depannya ada anak-anak muda yang tampil ke depan untuk memimpin ke depannya, seperti itu sih Mbak harapan kita. Artinya memang mereka bukan cuman sebagai pemilih, tapi mereka juga ikut dipilih seperti itu Mbak, yang tampil depan untuk memimpin Kabupaten Pasir, mungkin itu. Iya, baik Bapak, berarti untuk teman pemilih nih harus jadi anak muda yang aktif Iya, siap, dalam politik. Nggak kerasa obrolan kita hari ini sudah sampai di akhir episode. Dari diskusi tadi, kita belajar bahwa pemilu bukan sekedar datang ke TPS, tapi juga soal kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara, terutama buat kita generasi muda. Terima kasih banyak kepada narasumber, Bapak Asman dari UMKT atas insight yang sangat membuka wawasan. Buat teman pemilih, jangan cuma jadi penonton. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan menggunakan hak pilih secara cerdas. Terima kasih sudah mendengarkan podcast KPU Kabupaten Pasir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Olomani nasobuen siolondo, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dadah, terima kasih. Terima kasih.